Halo teman-teman, di video kali ini kami akan membawa teman-teman semua untuk menelusuri garis pembatas kekayaan hayati Indonesia Tengah. Di sini kami berfokus pada persebaran fauna komodo dan babi rusa, serta persebaran flora kantong semar dan bunga anggrek bulan di wilayah Indonesia Tengah. Jadi, simak dan pahami video pembelajaran kali ini ya. Sebelum itu, perkenalkan kelompok kami yang beranggotakan Ambar Chandrening Tias, Lala Haura Thalia, dan Nada Mardia. Wilayah Indonesia Tengah berada di tengah-tengah Indonesia, yaitu yang menjadi penghubung antara wilayah barat dan wilayah timur. Babi rusa adalah hewan endemik yang tersebar di sebagian besar Pulau Sulawesi, kecuali Semenanjung Selatan, serta beberapa pulau kecil di sekitarnya seperti Kepulauan Togian, Buton, dan Muna. Habitat utamanya berada di provinsi-provinsi seperti Sulawesi Utara, Gorontalo terutama Suaka Margasatwa Nantung, dan Panua, dan Sulawesi Tengah. Habitatnya adalah hutan hujan tropis yang lebat dan lembab. Babi rusa sering ditemukan di area dengan kubangan lumpur atau air dan aliran sungai atau rawa, karena mereka suka berendam untuk mengatur suhu tubuh dan menghindari serangga. Karakteristik utamanya adalah gigi taring atas jantan yang tumbuh menembus moncong dan melengkung ke atas seperti tanduk. Hewan ini memiliki tubuh bulat, kaki relatif panjang dan ramping, kulit kasar, serta bulu yang jarang sehingga tampak hampir telanjang. Mereka adalah hewan nokturnal, aktif di malam hari dan suka berkubang. Tapi kenapa ya babi rusa hanya ada di Pulau Sulawesi? Kenapa nggak di pulau lain aja? Kalau pertanyaan itu ada di kepala kalian, sini-sini kami jawab. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, babi rusa adalah satwa endemik Pulau Sulawesi dan wilayah sekitarnya. Keberadaan mereka terbatas di sana karena proses evolusi geografis di pulau tersebut yang terpisah dari daratan utama Asia, menyebabkan mereka mengembangkan ciri unik dan tidak ditemukan secara alami di wilayah lain. Babi rusa hidup di hutan hujan dataran rendah hingga pegunungan. Jenis tanah di hutan hujan tropis Sulawesi umumnya bervariasi, termasuk jenis tanah merah yang subur di lapisan atas dan kaya mineral, serta sering mengunjungi area dengan sumber air panas atau garam vulkanik untuk mendapatkan mineral. Habitat babi rusa mencakup hutan hujan dataran rendah, hingga pegunungan atau daerah berbukit dan lembah. Mereka menyukai kawasan hutan yang dekat dengan sungai, rawa, dan danau. Selanjutnya ada komodo. Komodo didominasi oleh lingkungan yang kering, panas, dan berangin dengan nuansa prasejarah. Kawasan ini sering digambarkan sebagai kombinasi antara perbukitan yang terjal, padang savana yang luas, dan pantai berpasir putih. Karakteristik lingkungannya adalah padang rumput dan hutan savana yang luasnya mencapai sekitar 70% dari luas. Taman Nasional Komodo diselingi oleh pohon-pohon khas seperti pohon lontar. Ada juga ekosistem lain seperti hutan tropis musim dan hutan bakau. Komodo sendiri memiliki karakteristik sebagai reptil raksasa dengan tubuh besar dan kuat serta berjalan dengan tegap di daratan. Komodo adalah satwa endemik yang hanya hidup di Kepulauan Sunda kecil. Keberadaannya terbatas karena proses evolusi yang terisolasi di pulau-pulau tersebut. Kondisi geografis yang terpencil ini telah menciptakan lingkungan unik yang mendukung adaptasi komodo sebagai predator puncak. Sementara kondisi iklim yang kering sangat sesuai dengan habitat alaminya, terutama padang savana. Kawasan Taman Nasional Komodo memiliki iklim kering yang ekstrem, yang dikategorikan dalam tipe iklim E. Ciri-cirinya adalah suhu udara yang tinggi dan curah hujan yang rendah, serta memiliki musim kemarau yang panjang, lebih dari 8 bulan, dan musim hujan yang sangat singkat Desember hingga Maret. Kelembaban udara secara umum cenderung rendah. Jenis tanah di sana sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim kering dan topografi vulkanik. Di area perbukitan dan savana, kondisi tanahnya berbatu, kering, dan seringkali terbentuk dari perbukitan terjal dan cerukan erosi yang dalam. Bentuk permukaan wilayah Taman Nasional Komodo sangat unik dan terjal. Terdiri dari kombinasi perbukitan terjal. Sebagian besar kawasan berupa perbukitan yang curam, padang savana dataran rendah hingga ketinggian 800 meter di atas permukaan laut yang didominasi oleh padang rumput dan savana yang luas. Lembah dan pesisir, terdapat selokan yang membentuk lembah-lembah di lereng perbukitan, serta pantai berpasir putih di kawasan pesisir. Selanjutnya kita beralih ke flora, yaitu kantong semar. Kantong semar termasuk tumbuhan karnivora. Memiliki daun berbentuk kantong untuk menangkap serangga dan hidup di tanah miskin zat hara. Karena daerah Indonesia bagian tengah seperti Kalimantan dan Sulawesi punya tanah asam dan lembab yang cocok untuk pertumbuhannya. Kalau wilayah lain terlalu kering atau tanahnya terlalu subur, kantong semar berkembang di iklim tropis lembab dengan suhu sekitar 24-30 derajat Celcius.
dan curah hujan tinggi sepanjang tahun. Umumnya berupa pegunungan dan dataran tinggi berhutan lebat yang menjaga kelembapan udara. Dengan jenis tanah yaitu tanah gambut dan potsolik merah kuning, bersifat asam dan miskin unsur hara. Dan yang terakhir adalah bunga anggrek bulan. Anggrek bulan ini flora khas Indonesia bagian tengah seperti Sulawesi dan Nusa Tenggara. Bunganya besar berwarna putih dengan bagian tengah kuning keunguan, hidup menempel di pohon epifit, tidak parasit, dan menyukai tempat teduh serta lembab. Bunga anggrek bulan hidup di wilayah yang beriklim tropis lembab dua musim yaitu hujan dan kemarau. Suhu rata-rata 23-30 derajat Celcius, kelembapan tinggi hingga 90%. Dengan banyak hutan, udara hangat, dan sinar matahari yang tidak terlalu terik. Umumnya pegunungan dan dataran tinggi berhutan lebat dengan banyak pohon besar, tempat anggrek menempel dan hidup. Kenapa hanya ada di Indonesia Tengah? Karena Indonesia bagian tengah memiliki kelembapan tinggi, suhu stabil, dan hutan alami yang cocok untuk tumbuhnya anggrek. Jika di wilayah barat banyak daerah padat penduduk, sedangkan jika di wilayah timur terlalu panas dan kering, jenis tanahnya yaitu tanah vulkanik dan andosol yang gembur serta kaya bahan organik, membantu menjaga kelembapan udara di sekitar hutan. Nah, itu dia penjelasan mengenai fauna, babi rusa dan komodo serta flora, kantong semar dan bunga anggrek bulan di wilayah Indonesia Tengah. Mungkin itu saja dari kami. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita. Sekian dari kami. Terima kasih.